Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir semua ya. Sore ke-18. Jadi ke-18 artinya bulan ke-18 itu sudah bulan ke-8 internalisasi. Ya, perkenalkan nama saya Ari, saya sebagai master coach di sini. Kita di sini lihat ada di belajar 6 topi berpikir ya, six thinking hats. Jadi bagaimana kita mengelola satu tim kita sehingga keputusan bersama itu lebih cepat. Ya, lebih cepat dan solusinya lebih cepat didapat juga. Dan minggu depannya tentang social NLP ya. Jadi yang baru pertama kali gabung di sini ya. NLP cara kerja pikiran manusia gitu ya. Jadi atau disebut juga kadang-kadang buku manual. Jadi harusnya kita baca buku manual dulu sebelum beraktivitas di dunia ini gitu loh. Jadi sebelum kita kuliah, sebelum kita menikah harusnya kita ya jadi tentang mempelajari apa itu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ya. Jadi lihat di sini NLP terbagi 3 ya, neuro ya, bagaimana proses berpikir kita ya. Nah, ini internal eksternal adalah salah satu aplikasi dari proses berpikir kita. Ya, bagaimana kita mengeksternalisasi, internalisasi dan mengeksternalisasi ya. Kemudian linguistik adalah apa yang kita ucapkan. Lihat itu yang saya kotak merah itu ya. Jadi kalau kita berbicara ke orang lain, yang pertama kali mengerti, menerima adalah diri kita sendiri. Jadi pikiran bawah sadar kita tidak bisa membedakan kita berbicara ke diri sendiri atau ke orang lain. Semua dianggap berbicara pada diri sendiri dulu. Ya. Nah, jadi kalau kita berkata tidak baik, memaki-maki dan lain sebagainya, pertama kali terdampak adalah diri kita sendiri. Ya. Seperti itu ya, apalagi kalau kita melakukan self talk, apalagi kita melakukan internalisasi sekarang ya. Kemudian programming adalah perilaku kita ya. Ini semuanya bagai telur dengan ayam, mana yang duluan. Ada orang bilang pola pikir duluan, nanti pola ucap belakangan. Apa yang diucapkan adalah buah dari pikiran, tapi bisa juga ucapan itu bisa mempengaruhi pikiran kita ya. Bisa juga perilaku dari pikiran kita. Enggak, perilaku bisa memprogram pikiran kita. Ya, kita lakukan aja mengulang-ulang terus-menerus, disukai atau tidak disukai, nanti hasilnya sama saja. Ya, di sini yang Muslim, kita belum akil balik, sejak kecil kita sudah terpaksa belajar sholat ya, terus sholat ya, sholat jemaah ya, belum tahu maknanya apa-apa, tapi nanti membentuk mindset kita ya seperti itu. Jadi lakukan terus menerus, nanti disukai atau tidak disukai hasilnya sama. Itu the beauty of NLP-nya ya, karena kita emang sudah tahu cara kerjanya seperti itu. Nah, sedangkan NLP adalah NLP tapi ada tambahan sisipan adalah energi. Jadi ternyata energi itu mudah, bukan sesuatu yang rumit, bukan sesuatu yang mistis, dan semua bisa dikendalikan oleh pikiran. Yang bagi yang belum belajar tentang energi bisa lihat di YouTube kita ya, Basic NLP 1 sampai 17. Ini kita sudah yang ke-18. Nah, tujuan belajar NLP adalah mulia, perubahan diri menjadi lebih baik ya. Jadi tidak dibutuhkan kalau kita emang tidak ingin menjadi lebih baik. Ilmu NLP tidak dibutuhkan ya. Jadi kita butuhkan kita bisa menjadi lebih baik ya. Bisa merubah pola pikir kita ya, bisa dari pintu merubah pola ucap kita, bisa dari pintu merubah pola perilaku kita ya. Pura-pura ya, berpura-pura lah, lama-lama jadi benerannya. You fake it until you make it. Berpura-pura lah jadi dermawan, jadi orang soleh, berpura-pura nanti akan jadi beneran gitu ya. Jangan nunggu mau sedekah nunggu ikhlas, enggak. Udah bermanfaat dan sebagainya, dan termasuk energi. Jadi energi itu bisa jadi pintu untuk merubah pola pikir dengan bahagia ya, dengan damai, dengan ketenangan. Ya, ini sekilas tentang apa itu NLP ya, dasar-dasar ilmu NLP. Oke, nah sekarang kita mulai ya. Apa yang dimaksud dengan internalisasi dan apa yang dimaksud dengan eksternalisasi ya. Jadi internalisasi adalah memasukkan ya semua yang semua hal yang baik akan masa depan kita ya. Sekarang ada yang tidak baik, kita rubah menjadi hal yang menjadi lebih baik. Internalisasi ya. Internalisasi dan eksternalisasi itu bisa dari dua jalan ya. Ya. Jadi bisa dari bisa dari pikiran, bisa dari ucapan, bisa perilaku, bisa juga dari emosi atau energi. Jadi bisa seperti itu ya. Nah, kemudian kita menginternalisasi apa menjadi tujuan kita, goals. Ya, kita ingin menjadi apa, kita internalisasi terus ya. Ingin rasa seperti apa yang kita dapatkan, kita internalisasi aja terus. Ya. Kemudian yang kita eksternalisasi ada yang mau kita keluarkan.
ya, bisa negativity, ya, bisa juga energi-energi yang lainnya seperti yang lainnya gitu ya. Jadi emosi-emosi masa lalu dan sebagainya nanti kita akan bahas lebih dalam, ya. Kemudian bagaimana waktu internalisasi itu waktu, tempat atau peristiwa itu bisa berbeda, ya. Mungkin sekarang baik, nanti lain waktu belum tentu tepat ya di tempat yang sama juga. Nah, nanti kuncinya adalah repetisi, nanti akan kita ulang. Nah, jadi internalisasi adalah semua yang ada di luar tubuh kita menyatukan ke dalam tubuh kita, ya, masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam ucapan kita, gerak tubuh kita, emosi kita, sehingga kita menjadi seperti apa kita inginkan. Seperti tadi ya, berpura-puralah alim, ya, berpura-pura soleh, ya, berpura jadi orang rajin, berpura-pura jadi pintar, nanti jadi benar-benar berpura-pura terus ya, you fake it until you make it. Nah, yang masalah adalah eksternalisasi, kan kita harus buang sampah, ya. Sampah masa lalu itu harus dibuang, kalau enggak menjadi toksik, ya, menjadi racun yang terbawa di dalam tubuh kita, ya. Jadi internalisasi atau eksternalisasi sejatinya sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, udah ada, ya. Jadi sehari-hari kita memang belajar, baik disengaja maupun tidak disengaja, ya. Kita dibentuk oleh lingkungan kita, bagaimana orang tua kita mendidik kita, atau ada perilaku yang tidak sengaja terekam oleh kita, baik yang baik maupun yang tidak baik, atau yang kita lihat dari sekolah, dari tetangga, dari perjalanan, ya, bahkan sejak kita masih dalam kandungan, ya, itu semua terbentuk menginternalisasi kita, ya. Jadi internalisasi kita bisa ya, sebelumnya kita belajar dulu singkat tentang apa itu sifat-sifat pikiran bawah sadar, ya. Jadi pikiran bawah sadar itu tidak bisa membedakan khayalan dengan kenyataan, semua dianggap nyata, ya. Jadi walaupun itu belum terjadi, rasakan sedang terjadi sekarang, gitu ya. Sedang terjadi sekarang, lama-lama kita jadi beneran, gitu ya. Yang tadi saya bilang ya, pura-puralah menjadi saleh ya, menjadi rajin ya, menjadi apapun sesuatu yang kita inginkan ya. Termasuk kita mau menggapai apa? Goals-goals, tujuan. Kita rasakan itu sudah terjadi sekarang. Nah, kalau sudah terjadi sekarang kita ringan. Karena jarak kita dengan goal itu menjadi menyempit karena sudah menyatu. Kalau jaraknya jauh, sulit ya. Nanti rasa ketidakyakinan ya seperti itu. Kemudian semua tidak ada benar atau salah, ya. Semua dianggap benar, ya. Mirip seperti anak kecil, ya. Apapun yang ada di lingkungan, apapun dikatakan orang tua benar atau salah, semua dianggap benar. Orang tua saya seperti itu, ya. Lingkungan seperti itu, gitu ya. Maka hati-hati. Itu juga bentuk-bentuk yang nanti bisa masuk ke internalisasi kita, ya. Kemudian internalisasi juga sifat pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan sekarang masalah atau nanti. Semua dianggap sekarang. Ya, jadi kalau kita memikirkan tentang masa lalu, ya, yang kurang baik, sering-sering maka terjadi lagi sekarang, atau kita narik untuk di masa depan, ya. Makanya internalisasi aja yang apa namanya yang lalu itu yang baik-baik saja, yang bagus-bagus, yang bikin kita sehat, ya, bikin kita semangat, bikin kita gesit dan sebagainya. Ya, tidak bisa membedakan waktu. Jadi hati-hati kalau kita nggak bisa move on, ya. Yang lama kita tarik lagi, sekarang kita ulangin lagi, gitu ya. Jadi bisa tidak, makanya nanti saat kita melakukan apa namanya afirmasi dan sebagainya, kita menggunakan kalimat-kalimat present tense, ya, bukan akan, bukan nanti, bukan apa, ya, karena itu tidak bisa, gitu ya. Nah, jadi internalisasi adalah kita rasakan, ya, kita rasakan semuanya masuk ke dalam pikiran kita, ya, seakan-akan sedang terjadi sekarang, gitu ya. Kita mau jadi apa? Waktu kecil ingin jadi dokter, ingin jadi apa namanya, ingin jadi lawyer, ingin jadi apa. Nah, itu terus dipikirkan, ya, terus dipikirkan. Nah, emosi juga masuk, ya. Enak ya kalau emosi udah masuk, udah menyatu, ya, seluruh tubuh kita menyatu. Nah, yang tadi di luar, yang tadinya jauh, berjarak, berbeda waktu, menjadi sekarang menyatu sama tubuh kita yang tadinya objektif, di luar menjadi subjektif. Jadi betul-betul kita rasakan bagaimana sudah terjadi, ya, yang kita impikan, yang kita ingin seperti apa. Kita sudah yang pernah belajar hypnoslim kan begitu ya. Kita sekarang sehat, gitu ya. Kita sekarang langsing, ya. Kita sekarang cantik. Nah, seperti itu ya. Nanti tubuh kita akan membentuk seperti itu. Jadi yang objektif menjadi subjektif. Nah, kemudian memprogram diri melalui 4 pintu, ya, menjadi diri lebih baik, ya, merubah pola pikir dengan teknik reframe, ya. Yang tadinya berpikir pada masalah, bagaimana kita berpikir pada solusi. Yang tadinya fokus kepada negatif, bagaimana kita ke positif, ya. Yang tadinya apa namanya tantangan, jadi dari
kesulitan jadi tantangan dan sebagainya. Nah, semua adalah memprogram kita ya, fainamal sisro inamal sisro ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, jadi kita nggak fokus sama kesulitan, cari aja kemudahan. Nah, untuk mendapatkan kemudahan itu kita perlu ilmunya ya. Makin banyak ilmu yang kita punyai, makin banyak pilihan untuk jalan keluar dengan kemudahan. Makanya banyak-banyaklah belajar ya, banyak-banyaklah mencari ilmu ya, baik yang gratis maupun yang berbayar. Berani aja investasi. Ilmunya jangan ilmu yang sekarang aja, ilmu yang lain yang belum kita pernah pelajarin, karena masa depan menuntut ya kita multi talenta, multidisiplin ilmu dan sebagainya. Nah, itu jadi kebiasaan gitu ya, termasuk goals ya, kebahagiaan ya. Kebahagiaan itu kita rasakan sekarang, kita internalisasi aja sekarang terus-menerus gitu ya, kedamaian, kebiasaan baru. Ya, kebiasaan kita langsung aja bergerak sekarang, nggak ditunda-tunda, jadikanlah kebiasaan baru. Nah, internalisasi juga meningkatkan energi positif kita ya, disebut dengan power. Kalau lihat tabelnya Profesor Hawkins, David Hawkins ya. Jadi itu bisa meningkatkan kesehatan kita, optimalisasi untuk aktivitas ya. Jadi kita bergerak tuh, nggak habis energi kita, burn out ya. Jadi kita bergerak karena energi kita kuat ya. Apalagi kalau kita punya tujuan ya, goals ya. Harapan akan hari esok memberikan kekuatan pada hari ini. Jadi kita perlu goals, kita mau kemana tujuan. Nah, itu membuat kita bergerak untuk ke sana. Nah, itu semua melalui proses internalisasi, diulang-ulang ya, diulang-ulang ya. Kalau diucap-ucap juga boleh ya, atau juga dalam bentuk doa juga boleh. Terus-terusan aja ya, kita pikirkan terus-menerus ya. Sama seperti kan kalau kita emosi kita ingin memberi sesuatu yang kita sukain ya, kita kepikiran terus ya, kapan kita bisa beli. Kalau enggak kita nabung dulu, terus kepikiran ya. Nah, ada usaha untuk nabungnya gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi goals itu harus ada, seperti kita kalau mau pergi pesan Gojek pasti ada tujuan dulu. Kita bangun tidur untuk apa? Tujuan. Nah, itu energi kita kuat. Nah, beda sama kalau kita bangun tidur nggak tahu mau ngapa-ngapain. Gitu ya. Nah, itu semua internalisasi. Hari ini kita mau ngapain ya, pagi ini. Kemudian apa, kita akan mengerjakan apa. Nah, kita mikirkan rencana itu, kita sudah melakukan internalisasi. Kita sudah duluan dari pikiran kita, sudah kita duluan dari bayangan kita ya. Mirip seperti kita pergi dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Satu tempat ke tempat yang lain, kita melihat Google Map itu sudah internalisasi ya, sudah ada dalam pikiran kita jalurnya lewat mana ya, berapa menit, macetnya di mana, merahnya ada jalan alternatif atau enggak. Lebih memudahkan daripada kita dari sini ke sana tapi tidak ada patokannya. Ini udah sampai belum ya, belok kanan belok kiri gitu, tanya-tanya sampai apa. Tapi kalau udah ada ini, kita sudah duluan seperti itu ya. Oke, kemudian eksternalisasi adalah kebalikannya. Nah, tadi yang bagus-bagus ingin kita masukkan ke dalam tubuh kita ya, masuk ke dalam pikiran kita, masuk dalam emosi kita menjadi energi ya, masuk dalam perilaku kita sehingga perilaku kita bergerak ya. Itu disebut dengan internalisasi. Nah, eksternalisasi kebalikannya, apa yang ada di dalam tubuh kita, apa yang ada di pikiran kita, atau apa sifat yang membuat perilaku kita menjadi tidak baik, kita keluarkan, kita buang. Itu disebut dengan eksternalisasi. Membuangnya mudah. Lihat hukum yang pertama, sifat pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan khayalan dan kenyataan. Jadi nanti kita belajar, waktu kita belajar teknik pernapasan ya, saat kita membuang napas, energi negatifnya semua bersama dengan hembusan napas itu terasa keluar ya. Nah, seperti itu. Jadi jadi kebalikannya, eksternalisasi adalah yang tadinya subjek menjadi objek keluar. Emosinya sudah keluar, lepas dari kita. Ya, mirip kita buang sampah ya. Yang tadinya rumah kita penuh dengan sampah, bau apa-apa. Nah, sampah di keranjang sampah kita buang ke bak sampah di luar, itu melakukan eksternalisasi. Dan internalisasi terjadi terus ya, yang tidak baik eksternalisasi lagi ya. Kita ambil, kita pilih dan pilah internalisasi yang baik-baik seperti itu ya. Nah, kemudian juga memang kita harus mengeluarkan dan membuang hal-hal yang seharusnya memang dikeluarkan untuk menjadikan diri lebih baik ya. Menunda, malas ya, melo, atau masa lalu ya, hambatan perilaku tidak baik ya, kesedihan dan sebagainya gitu ya. Nah, juga melepaskan beban masa lalu, trauma, fobia ya, dendam, sakit hati. Itu harus move on ya, harus dilepas. Ya, harus dilepas. Nah, bagaimana caranya? Ya, di sini singkat aja, tapi kita udah pernah belajar. Tolong dilihat di Basic NLP 1 sampai 17 ya, karena kita setiap akhir bulan kita ada sesi free untuk ini ya. Nah, kemudian melakukan perilaku yang tidak baik ya, malas, menunda ya, kebanyakan main game dan sebagainya. Ya. Jadi menunda itu suatu sifat yang samar. Ya, kalau malas jelas ya,
takut jelas, itu jelas ya. Nah, tapi kalau menunda itu nggak jelas, ya. Kayaknya enak, totonya habis waktu, ya. Satu-satunya tidak ini masih bisa, gitu ya. Makanya penting sekali soal waktu, ya. Jadi melepaskan energy force, ya, menahan. Jadi energy force itu tadi yang menahan kita untuk menjadi lebih baik, menunda itu ya. Kan kita mau menjadi lebih baik ya, kita mau olahraga, mulai olahraga yang tadi tidak pernah olahraga, kita mau mulai. Nah, malas itu yang yang menahan kita untuk bergerak menjadi lebih baik. Ya. Perilaku menunda itu, ya. Nah, jadi itu hati-hati ya. Kemudian malas dan sebagainya. Oke, nah kemudian waspada kita dengan internalisasi negatif ya. Waspada, udah keseharian dalam hidup kita ya. Lingkungan tidak kondusif ya bagi keluarga kita, apalagi bagi perkembangan jiwa anak kita. Hati-hati ya, tetangga kita, sekolahnya, perjalanannya, teman-teman mainnya, ucapannya seperti apa, pergaulan seperti apa ya, gitu loh. Kemudian sering-seringlah kemudian orang yang sering mendengar curhatan teman itu adalah internalisasi negatif ya, keluhan, cerita-cerita negatif. Nah, kalau bukan profesional, ke profesional tahu ya cara membuang sampahnya. Dia tentang wajahnya tetap cool ya, kalem. Tapi kalau kita tidak bisa, wajahnya turun ya, ikut mendung ya. Jadi tahu cerita orang lain ya. Jadi masuk, jadi menjadi diri kita. Itu internalisasi ya. Jadi masuk jadi yang objektif jadi subjektif ya. Jadi seorang konselor yang profesional itu dia harus pada posisi selalu netral ya, emosi tidak bermain. Jadi pas memandang suatu peristiwa dari sudut pandang netral ya, karena semua itu selalu ada dua sisi ya, selalu ada dua sisi ya. Negatif pun ada sisi positifnya, positif pun ada sisi negatifnya, gitu ya. Nah, kemudian termasuk negatif self talk ya, pan kita makin sering kita ucapkan makin jadi deh, gitu ya. Kayaknya nggak mungkin deh. Ini bukan keahlian gue ya, nggak bisa deh. Padahal belum nyoba ya, nanti aja. Nah ini bahaya nanti aja deh, santai aja, Belanda masih jauh ya, masih ada waktu. Nah menunda ini apa namanya tersamar. Yang lain jelas ya, takut, marah ya, itu semuanya jelas ya. Tapi kalau menunda nggak jelas. Jadi hati-hati dengan internalisasi tersamar. Ya. Jadi begitu kita ngomong nanti aja deh, itu ada internalisasi ke kita, ya, membuat kita makin menanti lagi. Ya, kita bilang males, apa namanya, goleran dulu dan sebagainya, itu internalisasi. Gitu ya. Aduh kok saya selalu sial. Nah ini bahaya. Dia memandang sudut dari posisi sudut pandang sial ya. Aduh kok saya sial. Nah, itu negatif self talk yang menginternalisasi. Apalagi itu diulang-ulang. Nah, coba kita lihat, kita tulis ya. Nanti kita merenung apa ada ucapan kita yang negatif self talk. Apalagi diulang-ulang ya. Gaji numpang lewat ya. Dan seterusnya seperti itu ya. Itu menjadi internalisasi ya. Sudut pandang kita jadi begitu dan pemahaman kita jadi framing pikiran jadi gitu ya. Nah, kemudian masa lalu yang tidak baik diungkit-ungkit lagi, jadi lagi, hadir lagi, emosi jadi lagi, kesehatan kita turun ya, pikiran kita kusut. Ya, padahal itu udah lepas, lalu udah jadi lalu ya. Masa lalu itu kata Imam Ghazali itu adalah yang paling jauh, bahkan kita mundur sedetik pun tidak bisa ya, nggak bisa. Saya menjentikan tangan, dalam sepersekian itu menjadi masa lalu. Saya udah nggak bisa tarik itu jentikan. Nah, kita mau-maunya ya cerita kelam masa lalu kita ambil sekarang. Nggak baik banget ya. Udah kita lepaskan aja. Oke, nah, kemudian fokus juga pada masalah ya, hambatan bukan pada solusi. Buat batu itu sebagai sandungan bukan sebagai batu loncatan, itu termasuk ya. Jadi melihat segala sesuatu sebagai hambatan, itu internalisasi ya. Jadilah kita pribadi yang banyak hambatan ya, akhirnya nggak kemana-mana ya. Ini jadi dari pikiran, dari ucapan ya, dari energi juga ya. Kemudian trauma, fobia dan sebagainya kalau tidak segera dituntaskan ya, kalau nggak bisa udah datanglah ke ahlinya ya, ke profesionalnya, cari psikolog yang terdekat apa ya, trauma, fobia, anxiety disorder terus menerus ya, kok jadi pikiran seperti ini ya, kok apa namanya dikit-dikit dipikirin ya, hal-hal kecil dipikirin dibikin jadi besar ya, kalau ini dipikirin A jadi B, harusnya kan A jadi B, B jadi sebab lagi ya, D jadi A lagi, muter terus. Itu ciri-ciri anxiety disorder ya. Tapi anxiety disorder kalau mengganggu aktivitas tubuh kita itu disebut dengan panic disorder. Nggak bisa kita kendalikan ya, tiba-tiba blackout, tiba-tiba mengejang-ejang ya, tiba-tiba bergerak ya. Nah, saya beberapa kali nanganin yang panic disorder, dia sangat ketakutan kalau lagi nyetir kena macet ya.
nggak bisa dikendalikan, bukannya lagi macet, nggak bisa dikendalikan malah neken pedal gas, nabrak lah, nah tambah lagi seperti itu. Nah itu kalau panic disorder pada sesuatu yang dikhawatirkan muncul secara tiba-tiba, nggak ada izin Mbak Bibu, nah perilaku tubuh kita tidak bisa kita kendalikan, gitu ya. Nah, jadi pikiran, nah satu kejadian kecelakaan, kedua jadi, nah itu kan tambah parah, itu internalisasi lagi. Kejadian lalu enggak dia, tambah lagi ada kejadian berikut lagi, tambah lagi kejadian berikut lagi, semakin kuat lah. Nah, termasuk juga kita pilihlah teman-teman kita ya, untuk anak-anak kita ya, sekolahkan yang terbaik, lingkungan yang terbaik, pendidikan yang terbaik gitu ya. Kemudian konten negatif ya pada medsos, game online ya. Nah, negatif, kalaupun ada yang negatif apa namanya? Ya gimana caranya? Tapi itu kadang-kadang hadir ya, muncul di hadapan mata kita seperti itu ya. Kemudian kesedihan ibu hamil ya. Nah, ini juga mempengaruhi emosi ijabah baik ya. Oke, nah aplikasi teknik internalisasi atau eksternalisasi banyak mungkin di sini ada udah bisa ya. Apa aja boleh dipakai, apa aja udah boleh pakai. Jadi internalisasi dan eksternalisasi adalah konsep ya, bukan apa namanya, bukan tekniknya. Nah, ada kan ini adalah teknik untuk aplikasi dari internalisasi ya. Kebanyakan adalah pernapasan, yang paling mudah itu pernapasan ya. Banyak ilmu pernapasan, ilmu yoga ya, apa-apa menggunakan pernapasan. Ada pernapasan bangau, pernapasan naga api ya, pernapasan warna, pernapasan kedamaian dan sebagainya. Nah, jadi intinya adalah membuang emosi negatif. Jadi ini sih boleh ya, nanti kalau sudah apa namanya, kalau sesi ini sudah selesai, nah, kalau kita ada pikiran negatif ya, habis nanti kita tarik napas dalam, kita buang ya, buang napas ya. Saat buang napas kita rasakan semua pikiran negatif dari pikiran kita keluar bersama dengan hembusan napas kita. Ya, cobain deh nanti lega ya. Terus kita punya kesesakan di dada ya. Kita pernapasan, pas kita ngebuangnya rasakan kesedihan, kesesakannya apa-apa keluar bersama hembusan. Nah, itu teknik-teknik untuk eksternalisasi. Jadi rasakan keluar. Ingat tadi ya hukumnya. Pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan khayalan dan kenyataan. Dia kita perintahkan, kita bayangkan emosi negatifnya keluar, dia percaya pikiran bawah sadar bahwa itu keluar, dan akhirnya benar-benar terjadi keluar ya, dia rasakan kelegaan ya, lepas. Jadi boleh ya, punya masa lalu masih menghantui, kita pakai pernapasan ya. Nah, atau ada pegal-pegal di tangan, di kaki kita ya, ada petis pegal. Nah, pas kita buang napas, kita bayangkan kepegalan itu apa namanya, hilang berdasarkan hembusan. Boleh nanti bisa apa, mudah sekali ya. Nah, itu internalisasi, eksternalisasinya. Nah, pernapasan juga bisa dipakai untuk internalisasi ya. Pas kita menghirup udara segar, terutama di pagi hari, pas bangun tidur, rasakan rasa syukur ya. Alhamdulillah, saya hari ini masih diberi oksigen gratis ya. Banyak. Di mana-mana kita tarik napas gratis. Sementara di suatu tempat berbayar ya. Sehari 1 atau 2 tabung. Entah berapa hari. Nah, seperti itu. Nah, itu baru dari framing apa namanya? Bersyukurnya. Belum lagi framing rasanya. Oksigen ini membuat saya segar. Udara pagi ya, membuat saya bahagia, membuat saya damai. Nah, tergantung yang mau kita hadirkan. Nah, itu bisa. Ya, itu. Jadi itu adalah internalisasi kesegaran ya. Sekali-sekali keluarlah. Ya, sekali-sekali ke pegunungan, udara segar ya. Kita ingat-ingat tuh, rasanya udara segar pegunungan seperti apa. Membuat kita segar ya, atau membuat kita damai. Ya, itu kita simpen, itu boleh. Rasa itu kita simpan, kapan-kapan kita sudah kembali ke Jakarta, ke rumah, ya, yang rumah di Jakarta, di sini banyak yang di luar kota ya, di luar pulau. Nah, kita tarik lagi tuh. Pas kita tarik napas, rasakan udara pegunungan. Nah, itu boleh. Gitu ya. Kalau tadi yang masalah jelek tidak boleh, sekarang masalah yang kurang baik boleh dihadirkan sekarang. Jadi mudah sekali internalisasinya. Internalisasi secara emosi ya, secara rasa. Internalisasi tadi kita sudah belajar secara ucapan dan sebagainya. Bisa juga visualisasi, ya, membayangkan. Ya, kalau yang tipe visual bisa membayangkan aja sambil memejamkan mata. Tapi yang bukan tipe visual nggak bisa. Dia perlu gambar, vision board atau gambar yang dia pingin begitu tuh, dia pingin punya itu, dia pingin ke sana,
Pingin jadi apa. Nah, itu dengan vision board diulang-ulang aja. Yang lama-lama masuk ke pikiran bawah sadar, sampai ke termimpi-mimpi itu ya. Kayak kita mau beli barang gitu ya, HP baru, apa-apa baru ya. Uangnya belum punya, kita bayang-bayang ke mimpi-mimpi gitu. Nabung apa-apa. Nah, momen terbaik adalah menjelang tidur malam. Ya, karena pikiran kita turun ya dari beta ke alfa ke theta. Nah, pas turun ke theta itu adalah visualisasi terbaik untuk internalisasi ya. Saat itu terbaik, pengendapannya terbaik ya. Dan terbaik kedua adalah bangun tidur. Jadi bangun tidur itu 40 menit ya. Sebagian di sini udah ada videonya, ada di YouTube saya, bahwa 40 menit pertama itu naik dari theta ke beta. Jangan sampai melihat konten-konten cerita-cerita yang negatif. Masuk itu internalisasi kita pagi-pagi ya. Kalau mau negatif agak siangan dikit ya. Kita sudah kenyang, udah happy apa-apa, boleh dikit-dikit ya. Begitu, oh nih bakal kepikiran nih, udah lepaskan aja. Saya sendiri kalau lihat apa namanya film atau apa-apa di grup tuh, nggak saya buka dulu tuh. Tunggu komentar orang dulu. Ya, kalau pada komentar jempol baru saya buka. Tapi kalau enggak, aduh, kok ini dikirim ke sini sih, gitu loh. Jadi kebayang-bayang nih, kepikiran. Nah itu saya nggak buka. Jadi saya nunggu dulu tuh, nggak kepo seperti itu ya. Nah, kemudian bisa juga ya, membayangkan berada di tempat kedamaian, boleh ya. Baik kita sudah pernah di sana ataupun belum ya. Jadi di sini misalnya kita pernah ke puncak ya, ada suatu tempat ya, entah di villa yang melihat pemandangannya ke jurang, atau kita pernah di puncak gunung, atau kita mungkin sukanya di pinggir pantai, tapi pernah ke sana kita hadirkan lagi. Nah, itu kita melakukan visualisasi lagi. Nanti internalisasi rasa damai itu nanti masuk ke kita ya. Kedamaian itu dibutuhkan mereka yang punya masalah kecemasan ya, anxiety disorder dan panic disorder. Perlu untuk energi ke apa namanya? Kedamaian ya. Kalau belum pernah, kita boleh menciptakan sesuatu yang baru ya. Lihat aja YouTube atau apa, belum pernah ke sana, kita ciptakan. Boleh juga kita ganti-ganti ya. Ada suatu kita bikin pantai ya, terus atau ada gunung ya, ada air terjunnya, sebagian ke sungai, sebagian langsung jatuh ke laut, boleh seperti itu. Jadi kita apa namanya, kalau kita sanggup, kalau kita bukan tipe visualisasi, bukan tipe visual, kita perlu gambar, cari aja di YouTube atau apa ya. Jadi bagus tuh di YouTube apa cari yang bagus-bagus, kita ulang-ulang seperti itu ya. Nah, kalau mau pilihin boleh ya. Jadi kalau apa namanya, ini bagus nggak? Nah, atau ini kurang bagus, nah, boleh kirim linknya ke saya, nanti saya lihat dulu, nanti bisa saya komentarin. Ini jangan ini deh, karena di tengah-tengah ada kata-kata apa seperti itu gitu ya. Oke. Nah, itu tentang visualisasi ya. Nah, teknik lainnya adalah kita sebagian udah pernah belajar ya, circle of excellence, earthing, grounding ya. Jadi circle of excellence itu seakan-akan mirip seperti kita wudhu ya. Jadi kotoran dosa-dosa itu jatuh ke lantai bersama dengan tetesan. Itu sebenarnya circle of excellence ya. Kita eksternalisasi ya. Kita berdoa atau kita yang apa namanya, kita mimpi buruk ke kiri meludah 3 kali ya. Nah, itu termasuk eksternalisasi ya. Ketakutan, takut ada kesialan apa-apa, semua kita buang. Boleh seperti itu ya. Termasuk disebut dengan circle of excellence. Jadi kita bisa buang ya, kalau wudhu jelas ya, kita bisa buang. Ini ada apa namanya, nggak enak nih di otak kita, pikiran, boleh kita jatuhkan aja ke lantai, sering-sering aja. Nah, di sini banyak kok yang udah praktek circle of excellence. Nanti rasa lama-lama lega deh, gitu ya. Jadi seakan-akan yang negatifnya boleh ya. Kalau ada pegal-pegalisnya boleh dijatuh-jatuhin aja. Nanti rasa-rasa yang lebih ini. Nah, itu disebut dengan circle of excellence. Ingat ya, pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan khayalan dengan kenyataan. Semua dianggap kenyataan. Nah, jadi kita lakukan itu ya. Jadi kita percaya aja. Seperti itu. Placebo effect kan seperti itu kan, obat-obatan ya. Obat-obatan kita yakin bahwa itu berdampak baik. Gitu ya. Itu termasuk internalisasi juga. Ya. Kemudian earthing ya. Earthing itu sebagian juga ada belajar, yang belum bisa lihat di YouTube saya ya. Jadi sering-seringlah jalan kaki di taman kita, atau minimal 5 sampai 10 menit sehari, langsung tuh telapak kaki kita langsung menyentuh bumi ya. Nah, itu tidak diniatkan aja, elektron-elektron yang tidak baik itu nanti terserap ke bumi dan yang baik itu naik. Jadi silakan di-Google tentang earthing ya, banyak manfaatnya. Apalagi kalau ditambah visualisasi ya. Visualisasi kita pikirkan atau kita bayangkan atau kita usap semua negatif kita, penyakit kita
apa namanya, jatuh ke tanah. Nah, seperti itu. Nah, yang udah pernah belajar energy grounding sama ya, bukan sekedar earthing, lebih jauh lagi ya, sampai dia buang ke pusat bumi. Apalagi udah belajar apa namanya, intermediate sama advance itu groundingnya bisa 24 jam dan langsung buang sampah terus menerus. Nah, kira-kira seperti ini boleh aja ya, boleh. Jadi seperti ingat seperti wudhu aja ya, itu semua jatuh. Jadi kita boleh gitu ya, itulah kita buang ya, seperti itu. Nah, bisa juga teknik-teknik lainnya. Di sini kalau udah belajar yoga, silakan. Yoga kan banyak ya, banyak genrenya ya. Yang pernah belajar tapping ya, chef boleh ya. Yang pernah belajar curhat ke kertas boleh ya, curhat. Kemudian dilipat, dirobek boleh. Yang lainnya juga boleh ya. Ada. Silakan dulu dari basic NLP 1 sampai 17 kita udah pernah ya, kuantum warna ya, meditasi kedamaian ya, dan sebanyak banyak. Bisa dilihat-lihat aja. Nah, di sini intinya adalah konsep dari internalisasi dan eksternalisasi. Jadi bukan ke teknik-tekniknya, tapi di sini tidak ada salahnya saya tambahkan ya sebagai refresh termasuk yang baru ya, yang belum pernah mengikuti NLP sama sekali. Nah, semua tentang pengulangan ya. Cara kerja pikiran manusia adalah pengulangan, repetisi. Emang itu cara kerja pikiran manusia, pengulangan, nggak ada cara lain, nggak ada satu langsung jadi. Kecuali kalau luar biasa, ya kita kecelakaan, nyaris mati, beda 1 detik atau beda terserempet 1 mili aja itu trauma. Nah itu langsung jadi, traumanya mantep gitu, karena tipis garis dengan kematian. Nah itu tidak memerlukan repetisi karena emosi lebih kuat. Ya. Jadi langsung bleng, langsung masuk ke dalam, gitu ya. Nah, jadi mirip seperti tadi ya. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, lakukan aja. Walaupun kita tidak sukai, gitu ya. Misalnya kita tidak pernah jalan kaki, nggak perlu nunggu mood baik ya, nggak perlu nunggu apa, kita jalan kaki aja mulai ya, 1 menit 2 menit kita ruangan atau mulai ini, lama-lama bulan depan atau minggu depan kita sudah mulai 100 meter, lama-lama 1 kilometer, terus ya, repetisi. Nah, hukumnya jelas. Ya, silakan Google ya, 21 days to make a new habit atau 21 days to break a habit. Jadi kalau habit lama untuk dirubah gampang, repetisi aja ya. Ganti dengan kebiasaan baru ya. Jadi 21 hari itu jadi kebiasaan baru. Suatu kegiatan baru, aktivitas baru kalau dilakukan terus-menerus setiap hari, maka dalam 21 hari itu fix menjadi kebiasaan baru. Habis itu entengnya, beratnya di 7 sampai 10 hari pertama berat. Habis itu biasa ya. Nggak apa-apa dong kalau kebiasaan nagih dengan kebiasaan baik ya. Nah, 3 bulan kemudian 90 hari menjadi gaya hidup baru, new lifestyle ya, atau new normal di sekarang ya, kekiniannya. Nah, jadi kita ingat ya, kita setelah 3 bulan pandemi baru sudah mulai terbiasa pakai masker, selalu bawa hand sanitizer ya, dan sebagainya. Itu adalah gaya hidup baru yang memerlukan waktu 90 hari. Ya, 6 tahun memerlukan sifat baru dan 15 tahun menjadikan karakter baru. Jadi, kita atau anak kita mau merubah karakter, rubah sejak sekarang, setiap hari, jadinya 15 tahun kemudian. Ya, anak kita yang SMA sudah mengkristal, sudah jadi karakternya. Ya, nah lagi SD SMP tuh lagi transisi masih bisa dirubah ya, jadi kemudian gitu ya. Nah jadi ini sifatnya ya, sifat baru. Nah jadi apa namanya, kedalamannya berbeda ya. Kebiasaan itu paling tipis, atas karakter itu makin di dalam. Makanya orang bilang karakternya itu kuat ya, karakternya kuat gitu ya. Kita sudah selesai, silakan jika ada pertanyaan. Silakan. Apapun ya, kalaupun yang pernah lewat mau ditanyakan sekarang juga boleh. Ya, ingat ya, internalisasi dengan eksternalisasi bisa dari 4 pintu ya. Kita mulai memikirkan hal-hal yang baru, mengganti yang tadi fokus ke negatif menjadi positif ya. Begitu kita apa namanya, tiba-tiba negatif, switch aja positif ya. Begitu kita tadi pikirannya tentang masalah, switch aja langsung ke solusi. Nah, kira-kira seperti itu. Itu dari pikiran ya. Dari ucapan juga ya. Tadi ucapannya kurang baik apa-apa, kita langsung stop ya, tutup mulut. Lama-lama kita jadi kebiasaan baru dengan ucapan yang baru
Ya, yang tadi ucapan cepat, lama-lama kita lambat. Ya, yang tadinya tidak terkontrol, lama-lama mulai kita mengontrol ucapan kita. Gitu. Silakan. Perilaku juga ya. Oke. Bentar ya, ini ada pertanyaan dari. Ini ada pertanyaan ya. Nah, kenapa kadang kita pergi suatu tempat kok sepertinya pernah ke situ walau hanya lewat mimpi. Oke. Ya. Bisa insting atau apa-apa. Kalau insting ilmiah ya. Di sini ada yang pernah belajar insting ya. Itu ilmiah ya. Kalau yang metafisika kita tidak bahas. Ya. Ada satu lagi adalah sebenarnya itu sudah pemrograman dengan ini ya. Apa namanya? Dengan tidak sadar. Contoh seperti ini. Ingat, kita ketiduran di depan TV itu internalisasi ya. Ketiduran di depan TV ya. Bisa jadi pas kita lagi ngantuk-ngantuk ya, TV itu sedang menceritakan tentang perjalanan di Italia, Venesia ya, naik perahu menelusuri sungai di tengah kota ya, melihat langsungnya dinding-dinding rumah ya, jembatan-jembatan ya, dengan lagu-lagu khas Italia gitu ya. Nah, sewaktu-waktu saat kita beneran ke sana, rasanya saya pernah di sini. Nah, itu salah satu teori kita sudah melakukan internalisasi seperti itu ya. Nah, kemudian kalau insting juga bisa, kita sudah pernah belajar karena ada satu otak di bagian tubuh kita yang superkomputer. Dia akan pembelajar cepat. Tapi kalau soal metafisika kita tidak bahas ya karena di luar keilmuan kita. Demikian ya, Mbak Dia Hindri. Silakan ada pertanyaan lain. Boleh lewat chat juga boleh ya. Jadi sebenarnya justru bagus kalau ke bawah mimpi ya. Artinya dia sudah masuk ke pikiran bawah sadar. Sudah jadi ucapan yang baru. Ya. Kita lihat atau orang lain bisa melihat perilaku kita ya, yang tadi marah-marah jadi kalem. Ya. Yang tadi yang belajar bicaranya cepat, tidak terkontrol, habis itu terkontrol. Atau tadi kita lambat ya, nggak kedengeran, kita mulai tegas. Nah, tergantung kita maunya seperti apa. Nah, atau justru kita bisa memainkan, menjadi dirijen pada diri kita ya, kita mengontrol diri kita sendiri. Nah, kemampuan mengontrol itu kita harus melakukan internalisasi ya, internalisasi, melakukan jeda sebentar. Silakan ada pertanyaan lain. Materi tadi. Selamat sore Pak Tri. Sore Pak Probo. Iya. Jadi tadi kalau internalisasi itu dari objek jadi subjek ya Pak ya? Ya. Kalau internalisasi kebalikannya Pak ya? Kebalikan ya. Jadi objek jadi subjek menjadi objek. Beda sama asosiasi disosiasi Pak Probo ya? Iya. Kalau asosiasi kita tetap sebagai subjek tapi posisinya kita di luar, melihat diri kita dari luar. Tapi rasanya tetap ada. Itu yang apa Pak? Disosiasi ya? Asosiasi ya? Iya, disosiasi. Oh, disosiasi. Kita keluar dari tubuh kita, melihat diri kita. Masih gitu subjek juga ya Pak? Iya, masih subjek. Hybrid ya Pak? Hybrid ya? Gitu ya. Iya. Besok kita mau belajar, besok kita belajar ini ya, 6 topi ya. Nah, itu kan framing ya, kita ada di posisi luar ya. Iya, menarik. Bareng-bareng. Nah, seperti itu. Sebetulnya betul sih Pak, manual book-nya kita harus kuasai dulu ya Pak sebaiknya ya. Iya, jadi kita kan tadi tahu ya, karena kita tahu bahwa apapun yang kita ucapkan berdampak bagi diri kita sendiri kan. Hukumnya seperti itu kan, ilmu NLP ya. Jadi berkata yang baik-baik aja untuk orang lain gitu ya. Doa yang baik-baik aja seperti itu. Nah, karena berdampak pakai diri kita sendiri. Kalau di agama malah katanya malaikat aminin ya. Ya udah berarti yang baik-baik aja. Seperti itu. Nah, itu dari sisi lisan, dari ucapan ya, belum dari perilaku ya. Proses eksternalisasi itu grounding kan termasuk kan Pak ya? Grounding termasuk. Rajin-rajin buang sampah. Kayak Pak Prabowo kan udah biasa kan buang sampah dari tanpa dalam keluar kan, tiap hari di rumah kan. Udah biasa kan, malah nggak enak ya. Kalau hari ini kita di keranjang sampah masih ada lupa di ini kan nggak enak, udah seminggu kan. Nah, karena itu kelihatan jelas visual. Nah, sebenarnya emosi itu kan sebenarnya karena kita ngerasa tidak kelihatan ya, kita nggak buang, padahal itu nyata. Emosi itu nyata gitu ya. Makanya Profesor Hawkins itu menjadi energi kan. Kemarahan itu ada dan harus dibuang ya.
Yang paling mudah adalah pernapasan yang sudah tinggi ya apa kayak Pak Probo boleh pakai grounding otomatis apa boleh itu apa namanya yang penting repetisi ya. Gimana kalau kita tidak melakukan sehari nggak enak numpuk ya. Jadi 2 hari nggak enak gitu loh. Nah jadi eksternalisasi apalagi kalau terpaksa kita dalam lingkungan yang toksik ya. Emang seperti itu ya. Emang toksik. Nggak ada pilihan ya. Emang mencari kesalahan seperti jaksa ya, seperti inspektorat jenderal ya, itu kan mencari kesalahan ya, apa-apa itu kan toksik ya, atau lingkungan yang marah-marah apa-apa. Nah itu harus lebih kuat lagi tuh eksternalisasinya dan posisi ngerubah dari subjek ke objek itu mesti kuat ya. Kayak tidak ada rasa gitu ya. Kayaknya kok apa namanya? Kok kayaknya nggak ada rasa ya. Justru itu memang harus bisa karena begitu rasa itu dilepas kita bisa memandangnya dari sudut objektif Pak Probo. Tapi besok kita apa ada khusus tentang rasa ya besok topi merah ya. Iya. Itu isi. Ya gitu ya. Tapi kalau kita untuk saat ini untuk eksternalisasi untuk yang kelas ini ya apa namanya kita usahakan posisi netral ya. Karena kalau emosi bisa kita kontrol, kita bisa melihatnya lebih sudut pandangnya lebih jelas ya. Itulah. Kemarin kan kita belajar tentang penjualan sama pembelian ya. Yang dimainkan adalah emosinya. Nah, emosi itu bisa kita sekarang nih dengan teknik eksternalisasi Pak Probo ya. Nah, karena kita jadi greget pengen beli ya, gitu loh, uang belum ada ya, ini deh kredit apa gitu kan, nah itu kan kita tahan, kita buang dulu apa seperti itu. Jadi banyak ini internalisasi sama eksternalisasi cuma konsep. Ya. Apapun tekniknya boleh pakai teknik apapun ya yang kita pernah pelajari atau teknik manapun boleh ambil ilmu dari apa dari mana-mananya boleh. Tapi intinya adalah yang baik-baik kita ambil, ya, yang tidak baik kita buang. Nah, tapi baik sama tidak baik sesuai dengan konteksnya ya, sesuai dengan konteksnya. Ya, jadi semua itu Pak Probo bagaikan pedang bermata dua ya, pisau, api gitu ya. Nah, api belum tentu membakar, bisa untuk memasak. Pisau juga seperti itu. Negatif bisa untuk positif ya. Positif berpikiran positif itu kebanyakan nggak baik karena kita jadi sense of crisis-nya nggak ada ya. Semua aman-aman saja ya. Semua aman-aman saja. Padahal kapal bocor halus ya. Totonya 6 km udah tidak terselamatkan ya. Udah 1 meter di bawah geladak seperti itu. Jadi semua ada dua sisi. Itu Pak Probo. Obat juga bisa jadi racun, Pak. Ya, obat bisa jadi racun betul ya. Jadi hati-hati semua ya. Sesuai pada porsinya. Baik Pak, terima kasih. Ya sama-sama. Silakan. Master Ariesta. Ya. Ya silakan Pak Yani. Kan kalau YouTube itu ya, video YouTube itu ada sistem algoritmanya ya. Ya. Jadi mana yang kita suka membuka suatu topik, nanti pada jam yang sama topik yang dari yang uploader yang berbeda tapi topik yang sama akan muncul ya pada saat kita ngeklik home. Ya, itu disebut dengan profiling. Kita di profile dengan mesin kecerdasan buatan ya. Oke. Nah, terus kan dulu waktu Master Ariesta ngasih tahu tentang apa? Brainwashing ya. Iya. Yang didengarkan ketika mau tidur ya. Lampu dimatikan terus kita pakai apa? Headset earphone. Earphone. Nah, karena si tadi itu sistem itu melihat saya adalah suka mendengarkan yang tentang hal-hal seperti itu, maka kalau malam-malam itu jam 10-an itu kalau kita klik default home-nya itu nanti muncul yang mirip-mirip ya. Iya, betul. Kita di profile. Cuman menariknya itu ya, jadi misalnya begini, ada yang disebut immediate deep sleep ya. Misalnya dalam 5 menit dengarkan Anda akan tertidur dengan pulas, tidur yang berkualitas. Ada lagi yang bilang dengarkan saja maka ketika bangun aura Anda akan terbentuk gitu. Ada lagi
dengarkan saja ketika tidur, maka rezeki akan datang dengan lancar. Iya, iya, oke. Dan banyak ininya, apa namanya, tawaran-tawaran dengan mendengarkan musik itu. Ada yang Iya, suara apa, hujan, suara air terjun, suara apa. Nah, kalau bicara tadi, kalau kita dengarkan saja, rezeki akan datang, itu logikanya gimana ya, Master Aryesta? Apa benar bisa demikian? Itu Master Aryesta, terima kasih. oke, terima kasih ya, Pak Yani ya. Jadi ada dua ya. Pertama adalah internalisasi, gitu ya. Kita menyukai uang ya, kita menyukai rezeki ya. Kenapa? Karena rezeki itu kita butuhkan ya untuk membantu orang lain ya, untuk sedekah. Jadi kita menyukai uang. Nah, ataupun kita tidak menyukai uang. Kita suka loh tidak menyukai uang. Banyak ya. Contoh kita tidak menyukai uang pas kita pengembalian uangnya lecek ya. Manyun kita, muram. Kita minta tuker. Nah, kita sudah membatasi. Nah, itu adalah internalisasi. Kita menolak sebagian rezeki kita. Nah, yang bahayanya ya, Pak Yani ya, yang bahayanya adalah disebut dengan subliminal message. Subliminal message ya, pesan-pesan yang tersembunyi. Nanti boleh di Google ya. Kalau saya jelaskan di sini nih nggak etis ya, karena sangat vulgar ya. Nah, jadi di sini punya kemampuan untuk voice analyzer ya, semua frekuensi dibelah, kemudian bisa diperlambat, dipercepat. Nanti kadang-kadang ada kata-kata yang muncul, ya, yang sebenarnya nggak muncul. Nah, kata-kata itu baik atau tidak baik. Nah, sayangnya subliminal message itu kebanyakan membuat kita tidak baik ya, gitu lah, penyembahan setan atau apa-apa, subliminal message ya, tentang apa yang tidak baik, vulgar. Nah, kalau ada seperti itu, meragukan, kirim aja linknya ke saya. Nanti saya punya software, saya analisa ya, ada apa-apa. Pak Yani kan dulu pernah kirim juga ya. Nah, itu boleh. Jadi belum tentu yang ada di YouTube bagus semua ya. Jadi kita bisa aja ya. Kita bisa punya, pakai ini juga bisa kok, pakai Adobe Premiere Film juga bisa ya. Kita kalimat aja. Kalau di XX1 itu bikin kita pengen beli popcorn ya, bisa dari subliminal message, bisa dari harumnya ya. Indomie itu kan subliminal message ya, dengan rasanya ya, dengan penciuman khas, jadi kita jadi lapar ya, pengen beli Indomie. Nah, seperti itu tuh teknik-teknik marketing bisa. Nah, sayangnya banyak subliminal message yang kurang baik itu disisipkan. Kita bisa, semua juga bisa kok ya. Kita bilang kamu ini orangnya begini ya. Kita masukkan terus kita tarik. Kan gampang tuh edit di Adobe Premiere gitu kan, edit film. Nanti jadi nggak kelihatan tuh karena tersamar seperti itu. Jadi banyak itu termasuk internalisasi. Jadi itu kalau sebenarnya saya lihat ya ada dua jenis ya. Jadi ketika musik mengalun sebagai background, ada suara orang yang seperti ya, misalnya dengan dengarkan suara saya, tenangkan pikirannya, misalnya kan. Ada arahan-arahan. Tapi ada yang tanpa suara, jadi hanya background musik gitu ya. Nah, jadi yang saya ingin tahu, kepo, kan katanya yang tanpa suara ya, background musik aja. Apa benar kan katanya disclaimer-nya dengan hanya mendengarkan ini sebelum tidur maka rezeki akan datang, gitu kan ya. Itu kalau secara nalar bagaimana ya? Terus tadi saya Mata Aryesta bilang itu ya yang apa yang tidak baik. Saya sempat baca tuh ada namanya Lucifer ya kalau nggak salah. Itu judul di YouTube-nya itu ada Lucifer. Tadi Master Aryesta ngomong gitu, mungkin itu salah satunya ya, Lucifer. Gitu. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Nah, jadi pertama kali kita ya, kalau soal rezeki saya nggak tahu ya, bukan keilmuan saya ya. Jadi bukan keilmuan saya. Tapi kalau afirmasi untuk rezeki, kita mencintai uang dengan maksud yang baik, itu benar seperti itu ya. Saya perlu lebih banyak sehingga saya bisa membantu orang lebih banyak lagi. Nah, gitu loh. Itu boleh ya. Nah, yang kedua, bisa jadi saat ini kan kita kalau dengar suara hujan ya, apa-apa kan kita bikinnya ngantuk ya.
Nah, kan kita terasosiasi dengan kondisi seperti itu. Nah, jadi musik itu yang dengan suara hujan, ya, kicauan burung, jangkrik. Nah, itu membawa kita terasosiasi dengan kondisi seperti itu, ya, sehingga kita cepat tidur lelap. Nah, terasosiasi sama seperti kita terasosiasi oleh bau Indomie, ya. Lagi hujan-hujan apa-apa, kita tadi belum, ya, tapi ada orang lain, ya, anak kita atau siapa atau ini yang masak Indomie, kita jadi pingin juga. Nah, itu kita terasosiasi. Nah, itu sukses dengan apa namanya, dengan indera penciuman. Semuanya dari internalisasi sebelumnya, gitu loh. Tapi kalau ada beberapa kata-kata, ya, internalisasi soal uang, itu benar, gitu ya, benar, gitu. Tapi kalau di luar itu saya nggak tahu gitu. Oh, ini ternyata bisa narik gitu. Walau alam bisawab. Memang kalau misalnya dari sisi kesehatan ini ya, istilahnya tidur yang berkualitas, matikan lampu itu Oke, ya. Jadi emang tidur berkualitas itu baru muncul kalau mati lampu, ya. Jadi sensor mata itu adanya di belakang retina kita, ya. Nanti baru keluar human growth hormone-nya. Kalau nggak keluar. Seperti itu. Sekarang ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, jika berkenan, ya, kita akan melakukan sesi foto, ya. Jika berkenan, tolong dibuka videonya. Yang berkenan, kalau enggak juga apa-apa, ya. Kita akan melakukan 3 kali sesi foto. Nanti rekaman YouTube-nya ada, bisa lihat di YouTube saya. Bisa silakan kalau mau ditanyakan di komen apa-apa. Oke, kita melakukan 3 sesi, ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kedua, 1, 2, 3. Ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya, insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menjadikan diri kita lebih baik, ya, dengan pemahaman internalisasi dan eksternalisasi. Oke semuanya. Terima kasih, Mas Ari. Mari. Assalamualaikum. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih, Mas Ari. Ya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.